depan gedung DPR dipenuhi ribuan massa. Berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Menghadapi dunia yang semakin berubah, teknologi informasi yang semakin canggih membuat kita semakin susah untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, mari kita membahas bagaimana kita bersikap menghadapi informasi tersebut, bagaimana cara kita menangkal hoax, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak salah dalam menyikapi konten-konten yang ada di media sosial. Saya memulai karir sebagai seorang jurnalis setelah saya lulus dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2005. Kemudian setelah menjadi seorang jurnalis, saya banyak melakukan aktivitas liputan di berbagai macam desk, mulai dari desk pendidikan, sosial, politik, dan olahraga. Hampir saya melakukan liputan dari rentang waktu tahun 2025 sampai 2010 di beberapa stadion-stadion yang ada di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010 saya dipindah ke Jakarta di pusat kelompok Tribun Network. Di samping itu saya juga banyak melakukan aktivitas liputan ke mancanegara. Dengan pengalaman liputan tersebut saya banyak mendapatkan berbagai macam pengalaman, terutama bagaimana teknik meliput sebuah agenda atau event, serta mengetahui berbagai macam karakter-karakter narasumber, baik narasumber itu yang berasal dari berbagai macam latar belakang, baik itu olahragawan, politikus, pejabat, dan lain sebagainya. Pada tahun 2023, saya memutuskan pensiun dini dari dunia jurnalistik atau dari dunia media dengan pertimbangan usia saya sudah mulai memasuki usia 40 tahun, di mana itu adalah sebuah usia yang cukup matang saya rasakan untuk bergelut di bidang yang lainnya. Saya teringat dengan pesan dari guru saya bahwa alumni Gontor itu ketika sudah berusia 40 tahun pasti dia merindukan untuk mengajar. Itulah yang menjadi alasan saya keluar dari tribunnews.com pada tahun 2023 dengan alasan saya ingin menjadi guru ngaji. Alhamdulillah, setelah saya keluar dari tribunnews.com, saya mulai merintis lembaga pendidikan di Solo bersama dengan istri saya, dan mohon didoakan agar lembaga pendidikan ini bisa lanjut. Di samping itu saya juga masih berkegiatan menggeluti beberapa kegiatan yang hubungannya masih berhubungan dengan background saya sebagai seorang jurnalis, yaitu mendampingi beberapa pondok pesantren yang sedang ingin mengembangkan media center. Saya mendampingi beberapa pondok pesantren untuk mengembangkan media center pondok pesantren, tentunya dengan harapan pondok pesantren bisa lebih memaksimalkan media sosial untuk mempromosikan kebaikan-kebaikan yang ada dari pesantren. Selain itu, kegiatan saya saat ini membuka layanan percetakan buku-buku, serta saya masih aktif menulis buku. Saya juga mendirikan sebuah perusahaan, yaitu IDC, Indonesian Digital Creator, yang bergerak di bidang jasa layanan copywriter untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa copywriter di websitenya mereka. Dunia berubah sangat cepat. Fenomena saat ini, teknologi informasi sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti sekarang kita baru menyaksikan fenomena yang sekarang sedang terjadi, demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia, dan beberapa analisis mengatakan bahwa demo besar-besaran tersebut didrive oleh algoritma media sosial. Saya memperhatikan dalam peristiwa demonstrasi kemarin, saya melihat ada banyak live di TikTok, dan kemudian para peserta demonstrasi tersebut merasa tergerak mengikuti arahan-arahan yang ada di TikTok tersebut. Ya, jadi disinformasi itu munculnya itu kadang
kita sadari dan kita tidak sadari. Jadi ada dua hal. Kalau kita itu mengakses media sosial, sementara kita dalam sebuah kondisi kita sadar bahwa itu adalah media sosial, di mana yang mengupload konten tersebut belum tentu bertanggung jawab atas isi kontennya. Kalau kita sadar dengan hal tersebut, maka kita tidak akan terpengaruh oleh konten tersebut. Tetapi kalau seandainya kita aksesnya itu tidak penuh dengan kesadaran, maka kita akan terpengaruh. Seperti kemarin ya, ketika terjadi demonstrasi di beberapa daerah, saya memperhatikan menit per menit mulai dari siang hari sampai jam 3 dini hari, terutama di Solo karena saya berdomisili di Solo. Saya mengikuti betul bagaimana perkembangan di media sosial, terutama di live yang ada di TikTok. Jadi ketika saya mencari ngetik demonstrasi, itu saya langsung disuguhkan dengan konten-konten yang memang mengarahnya itu ke konten demonstrasi. Dan saya juga memperhatikan percakapan-percakapan dari orang yang komen-komen di konten-konten tersebut. Dan ironinya bahwa komen itu malah membakar orang-orang lain agar mereka melakukan aksi kerusuhan. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang kita saksikan di sosial media itu sebenarnya ada upaya-upaya atau rekayasa kepentingan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Saya memperhatikan kayak contohnya komen. Ada beberapa akun yang di Jakarta yang itu rajin sekali melakukan live. Itu adalah akun warga, akun orang biasa saja. Cuma dia karena mungkin sedang melihat aksi demonstrasi, dia sedang tertarik untuk melivekan kejadian tersebut. Bukan hanya di Jakarta, tapi di Makassar juga seperti itu. Yang live itu orang biasa, masyarakat biasa. Solo juga demikian, yang melakukan live itu masyarakat biasa juga. Di Malang juga demikian. Tapi yang menjadi konsentrasi saya itu munculnya beberapa komen yang mengarahkan agar para pendemonstrasi tersebut meningkatkan eskalasinya untuk melakukan kerusuhan. Jadi komennya itu, Makassar sudah terbakar, ayo Solo jangan kalah, bakar juga dong. Lalu kemudian di Malang juga seperti itu, jangan kalah dengan daerah lain, Makassar sudah terbakar. Yang di Bandung juga seperti itu. Dan akun-akun tersebut itu kalau kita teliti lebih dalam lagi, itu sebenarnya akun yang baru dibikin pada saat itu. Jadi kemunculan akun tersebut itu memang sudah direkayasa gitu kan, agar mereka tidak terdeteksi secara mudah. Dan mereka komennya itu sama, mengarahkan kepada sesuatu yang lebih beringas. Mereka mengajak untuk membakar, membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya saya ingin mengatakan kepada semua pihak bahwa kita harus bijak dalam melihat fenomena yang terjadi di media sosial. Tidak semua yang muncul di media sosial itu murni untuk sesuatu yang baik, tapi juga orang-orang jahat yang memang punya kepentingan tanpa kita sadari. Kalau misalnya kita tidak kritis dengan isu yang ada di sosial media tersebut, maka kita juga akan terpengaruh. Jadi sekarang yang situasi yang sangat menyedihkan ini, bahwa value yang ada di muka bumi ini tentang keamanan, tentang bagaimana kita tidak membuat kerusuhan, value yang kebaikan-kebaikan, perdamaian dan lain sebagainya, sekarang itu bisa luntur dengan masifnya beberapa konten dari media sosial, di mana kebenaran saat ini bukan lagi berdasar atas ilmu pengetahuan, bukan lagi berdasarkan atas ajaran-ajaran agama kita, tapi kebenaran itu definisinya sekarang bergeser. Kebenaran itu lebih banyak berasal dari apa yang dikatakan oleh para konten kreator atau para influencer. Dimana kalau seandainya para influencer memang mereka adalah orang yang pakar, mereka orang yang menguasai dalam satu bidang, mungkin kita masih bisa menerima. Tapi ketika influencer tersebut kita nggak tahu dia siapa, latar belakangnya apa, kapasitas dia berbicara sebagai apa, lalu dia membahas tentang satu objek yang dimana kita nggak pernah tahu apakah itu kepakaran dia, kemudian kita percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh influencer tersebut. Saya kira yang seperti ini harus kita tahan, harus kita imbangi dengan berbagai macam konten yang baik. Ketika kita melihat sebuah konten, ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk memastikan apakah konten itu benar atau tidak. Yang pertama yaitu kita harus
harus lihat akunnya tersebut. Apakah akun dari konten tersebut itu berasal dari akun yang kredibel. Contohnya kita begitu kita melihat di TikTok ya, terutama ini di TikTok, karena yang sekarang dari sekian platform media sosial yang paling banyak reach-nya itu saya kira TikTok. Algoritmanya dia yang berbeda dengan Instagram, Facebook. Nah, TikTok ini sangat masif dan tentunya kita harus hati-hati dalam melihat konten yang ada di TikTok. Jadi yang pertama, kita lihat dulu apakah akunnya tersebut kredibel apa enggak. Yang dimaksud dengan kredibel itu dia centang biru apa tidak. Terus kemudian kita lihat dia dalam postingan-postingannya itu kita tentunya bisa mempelajari apakah postingannya dia itu baru diposting atau baru 3 konten. Kalau umpamanya postingannya dia masih sedikit, itu berarti kita wajib mencurigai karena dia bisa jadi bikin akun yang baru dibikin untuk kemudian menyebarkan berita-berita yang hoax. Itu yang pertama. Jadi periksa dulu kredibilitas akun tersebut. Yang kedua, lakukanlah perbandingan konten dengan media yang lainnya. Jadi gunakan mesin pencari dalam satu topik tertentu untuk melakukan perbandingan dengan konten yang muncul di TikTok tersebut. Katakanlah kita membandingkannya itu dengan Google gitu kan. Kita cari umpamanya kata kunci tertentu, terus kemudian kita cari di situ. Otomatis kita akan melihat tuh apakah konten itu yang ada di TikTok itu sama dengan konten yang ada di platform media yang lainnya. Tentu habis itu kita bisa menilai apakah yang ada di TikTok tersebut itu benar atau tidak. Yang kedua, masih dalam proses perbandingan tadi, carilah topik tersebut di media mainstream. Nah, kenapa saya lebih mengarahkan kepada media mainstream? Karena saya cukup tahu bagaimana cara jurnalis bekerja. Media mainstream bekerja itu seperti apa. Jadi yang membedakan antara konten kreator yang di media sosial dengan di media mainstream itu adalah proses produksi kontennya. Kalau di media sosial itu tidak ada lagi filter. Jadi mereka menyampaikan sebuah konten itu berdasarkan atas opini mereka pribadi. Tapi kalau jurnalis, karya-karya jurnalis itu mereka tidak bisa menyebarkan sebuah konten yang berdasarkan atas opini publik. Jurnalis itu bekerja pada fakta dan data. Karena di media itu dari penulis, terus kemudian ada editor, di atasnya editor, ada lagi yang melakukan koreksi apakah tulisan tersebut layak untuk dinaikkan atau tidak. Sehingga kita bisa lebih mempercayai konten dari media-media mainstream daripada konten-konten yang dari platform-platform lain yang pertanggungjawabannya itu nggak jelas. Nah, lalu kemudian yang terakhir nih, yang ketiga, coba cek lewat platform yang lainnya. Sekarang itu kan ada platform namanya Cek Fakta sama Turn Back Hoax. Jadi itu beberapa media itu sebenarnya sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk para jurnalis agar ketika mereka mendapatkan informasi, mereka itu bisa mengeceknya langsung ke aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi ada aplikasi Cek Fakta, ada aplikasi Turn Back Hoax. Nah, itu kalau kita itu sudah melakukan hal-hal tersebut, insya Allah kita tidak akan terpengaruh oleh konten-konten yang muncul dari berbagai platform media sosial. Pertanyaan yang kedua adalah apakah memang ada upaya dari para pihak tertentu atau dari para buzzer untuk menggerakkan sebuah isu tertentu? Pasti ada. Jadi tidak ada sesuatu yang muncul di media sosial tanpa adanya sebuah kepentingan. Baik itu kepentingan yang positif maupun kepentingan yang negatif. Tapi di balik kepentingan-kepentingan yang baik itu ada juga kepentingan-kepentingan yang jahat. Kepentingan yang jahat itu misalnya mereka ingin mengalihkan sebuah isu tertentu untuk korupsi umpamanya, untuk menggelapkan pengalihan isu agar dia tidak dituduh sebagai seorang koruptor dan lain sebagainya. Nah, pada wilayah-wilayah ini kita harus pintar memilah-milah bahwa memang ada di negara kita ini orang-orang yang berprofesi menjadi sebuah buzzer, dan juga ada beberapa orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang membiayai buzzer tersebut. Jadi kita hati-hati dengan konten-konten yang muncul di media sosial sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan konten-konten tersebut. Nah, saya spesifik membicarakan dalam konteks pesantren ya. Pesantren saat ini mengalami tantangan yang sangat luar biasa dengan berbagai macam isu yang ada di permukaan, terutama di media sosial. Isu yang menguat tentang pondok pesantren adalah menurunnya jumlah santri atau minat wali santri untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, terutama saya akan concern pada satu penyebabnya, yaitu tentang menurunnya citra positif pondok pesantren.
pesantren dengan berbagai macam kasus-kasus atau isu-isu yang cenderung memojokkan pondok pesantren. Saya kasih contoh, pesantren ketika terjadi sebuah bullying di pondok pesantren, seakan-akan kita melihat banyak sekali influencer-influencer yang memojokkan pondok pesantren. Itu kasus bullying. Belum lagi kasus yang lainnya. Kasus misalnya kasus pelecehan seksual, penyimpangan seksual, itu yang selalu dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menjadikan sebuah stigma negatif tentang pondok pesantren. Pondok pesantren saat ini mengalami sebuah tantangan yang sangat berat di mana citra negatif sering dialamatkan kepada pondok pesantren. Padahal kalau kita mau fair, kita mau jujur, dari sekitar 45.000 pondok pesantren yang ada di Indonesia, hanya 0,0 sekian persennya, tidak sampai 0,01 pesantren yang ada kasus bullying atau kasus pelecehan atau penyimpangan seksual tersebut. Nah, tapi para influencer ini selalu mengeneralisir bahwa pesantren bukan tempat yang aman buat anak mereka. Dalam kesempatan kali ini, saya mengajak kepada seluruh stakeholder pesantren agar kita speak up. Speak up dalam artian kita nggak boleh diam ketika kita melihat ada seorang konten kreator atau ada sebuah konten yang terlalu menyudutkan pondok pesantren. Karena ketika kita tidak mau untuk speak up atau mengimbangi konten tersebut, maka lama-kelamaan citra negatif pesantren itu akan menjadi sebuah kebenaran yang dijustifikasi atau sebuah kebenaran yang kemudian dipercayai oleh masyarakat, sehingga itu yang kemudian membuat masyarakat ketakutan untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Maka sekali lagi saya mengajak kepada seluruh aktivis pondok pesantren, seluruh stakeholder pondok pesantren agar kita mulai memperbaiki citra pondok pesantren kita dengan menampilkan konten-konten yang memang positif yang itu ada di pondok pesantren. Semasa belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor, alhamdulillah saya cukup aktif di organisasi, terutama organisasi marhalah atau organisasi angkatan. Dari kelas 3 eksperimen atau 3 intensif, kelas 5 dan kelas 6, saya selalu terlibat dalam berbagai macam kepanitiaan yang ada di Pondok Modern Gontor. Nah, apa relate-nya dengan profesi saya sebagai seorang jurnalis? Tentu menjadi humas itu kan kegiatan yang banyak berhubungan dengan orang luar. Begitupun dengan jurnalis, sehingga ketika saya menjadi seorang jurnalis, saya merasa tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan profesi saya sebagai seorang jurnalis. Karena jurnalis itu nggak beda jauh dengan humas. Jadi jurnalis itu kan membahasakan dua peristiwa yang awalnya peristiwa tersebut itu rumit, itu menjadi sederhana dan bisa dipahami oleh orang lain. Jadi saya sangat bersyukur sekali dulu pernah di Gontor dan berada di bagian humas terus-menerus di kepanitiaan, sehingga ketika saya menjadi seorang jurnalis, saya bisa beradaptasi dengan cepat dengan pekerjaan-pekerjaan jurnalis. Nilai Gontor yang saya pegangi dalam hidup ini adalah sebuah filosofi yang mengatakan hidup sekali, hiduplah yang berarti. Dengan nilai tersebut, saya kemudian melihat bahwa kita hidup di dunia ini sebenarnya sangat singkat. Dan kalau kita tidak memanfaatkan atau tidak menyatakan diri kita harus menjadi orang yang bermanfaat, maka alangkah kita ini akan menjadi orang yang sangat merugi. Maka dalam kehidupan saya selalu berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan manfaat bagi umat, bagi banyak orang. Dan karena saya sadar betul bahwa kita ini hidup cuma sekali, alangkah sangat disayangkan dengan hidup yang cuma sekali dan durasinya pendek ini kita tidak memanfaatkan betul waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya melihat tantangan setiap generasi alumni Gontor itu berbeda. Alumni 90 tahun ke bawah dan ke atas polanya berbeda. Alumni tahun 2000 itu berbeda sampai tahun 2010, dan alumni tahun 2010 ke atas, alumni Gontor, saya maksud 2010 ke atas itu tantangannya juga berbeda. Tapi satu hal, perbedaan itu saya kira akan bisa kita atasi bersama dalam bagaimana kita bisa berbuat lebih baik bagi umat dan bangsa ini. Saya cuma bisa berpesan kepada alumni yang lebih muda daripada saya bahwa kita ini alumni Gontor yang telah dibekali dengan berbagai macam pengetahuan serta skill. Alhamdulillah kita telah menjadi alumni yang sempat merasakan pendidikan di tempat pendidikan terbaik, yaitu di Pondok Modern Gontor. Untuk para alumni yang muda, saya cuma berpesan bahwa banyak hal yang harus kita pelajari. Terutama saya meyakini antum semuanya adalah generasi yang sangat kreatif, inovatif dibandingkan generasi saya. Tapi yang saya harapkan yaitu bagaimana para alumni yang muda ini bisa berpikir lebih jernih, memiliki
memiliki sistematika berpikir yang lebih terarah, terus logical thinking juga dipelajari, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan kita tidak salah dan bisa merugikan diri kita. Terus semangat, gapailah cita-cita Anda dan teruslah berjuang untuk masa depan Anda. Semoga kita bisa mengharumkan keluarga kita, mengharumkan bangsa kita, mengharumkan alma mater kita. Ini adalah tahun ketiga saya menjadi pengurus Forbis sejak Forbis didirikan pada tahun 2016 ketika peringatan 90 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Saya melihat pada periode ketiga ini tugas dan tanggung jawab Forbis masih banyak dan tantangannya juga makin besar, terutama dalam mewujudkan cita-cita ekonomi berjamaah. Pada pengurusan periode ke-1 dan ke-2, saya kira Ketua Umum kita Ustadz Agus Maulana telah meletakkan fondasi yang sangat penting sekali bagaimana menyatukan para pengusaha alumni Gontor bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dan sekarang saya kira tiba saatnya kita untuk lebih melakukan kegiatan yang lebih real, memiliki dampak yang signifikan terhadap para anggota, dan juga kita bisa membuat sebuah rencana yang kita angankan atau kita inginkan bersama, yaitu membuat sebuah gerakan ekonomi keumatan, ekonomi berjamaah untuk mensejahterakan seluruh anggota kita. Dan alhamdulillah kalau seandainya gerakan ini bisa juga diperluas, diperlebar, bermanfaat bagi umat dan bangsa. Terus Forbis maju terus, sekali santri selamanya santri. Sebagai penutup, saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Saya mengajak kepada semuanya, bila kita meyakini bahwa yang kita kerjakan selama ini itu adalah sebuah kebenaran, maka kita harus memperjuangkannya bersama-sama, bersatu padu untuk melawan kebatilan yang selama ini diorganisir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.